Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melaksanakan bimbingan karir dengan judul orientasi pilihan karir lulusan SMK. Tujuan bimbingan hari ini adalah siswa dapat memahami beberapa pilihan karir setelah lulus SMK serta mampu memahami konsekuensi dari setiap keputusan pilihan karir tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Kembali lagi di YouTube channel Firdaus BK. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana sih kelanjutan kita setelah kita lulus dari sekolah. Apakah kita harus kuliah, langsung kerja, atau berwirausaha saja? Dari tiga pilihan ini, mana sih pilihan yang terbaik untuk kita? Simak video berikut sampai selesai. Sebelum kita mulai ke pembahasan, ada baiknya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa, share video ini, jika dinilai bermanfaat. Terima kasih. Teruntuk kalian yang saat ini berada di kelas 12, mungkin sudah tidak asing lagi, dengan tiga pilihan ini. Yang mana, kalian sebentar lagi, akan menyelesaikan sekolah kalian, dan lulus. Kondisi ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi pada saat kalian lulus dari SD dan SMP. Situasi sekarang sangatlah berpengaruh pada masa depan kalian, maka dari itu, bijaklah dalam menentukan. Di antara kalian, mungkin ada yang sudah merencanakannya dengan matang. Akan tetapi, saya yakin, masih banyak juga yang masih bingung dalam menentukan. Lalu, mana sih yang terbaik di antara tiga pilihan ini? Sebelum kita menentukan pilihan, ada baiknya, kita lihat sisi kelebihan, dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan jika kita memilih untuk kuliah. 1. Dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Tentunya, pada saat kuliah, kita dapat meningkatkan skill kita, dan fokus pada bidang tertentu. 2. Prospek kerja lebih baik. Artinya, jika kita seorang sarjana, peluang untuk kita berkembang di jenjang karir, sangatlah bagus. 3. Gengsi. Ketika kita lulus dari kuliah, akan ada tambahan gelar di depan atau di belakang nama kita. Dan biasanya, seorang sarjana, akan lebih diperhitungkan. Selanjutnya, kelebihan jika kita langsung bekerja. 1. Mandiri. Jika kita langsung bekerja, tentu kita akan mendapatkan penghasilan. Dari penghasilan itu, setidaknya kita bisa menghidupi diri kita sendiri, tanpa bergantung pada orang tua. 2. Dapat membantu perekonomian keluarga. Selain bisa menghidupi diri sendiri, tidak sedikit juga, yang dapat membantu keluarganya, seperti contoh, membiayai biaya sekolah adik-adiknya. Yang terakhir, kelebihan jika kita berwirausaha. 1. Tidak terkait dengan suatu lembaga. 2. Dapat membuka lapangan pekerjaan. 3. Penghasilan tak terbatas. Sekarang, kita bahas kelemahan. Yang pertama, kelemahan jika kita melanjutkan kuliah adalah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Seperti yang kita tahu, biaya kuliah memanglah tidak sedikit, apalagi jika kita melanjutkan kuliah di luar kota bahkan luar negeri. Untuk kalangan mampu, memang hal ini tidaklah masalah, namun, bagi kita yang kondisi ekonominya tidak stabil, tentu ini menjadi suatu kendala. Yang kedua, jika kita memilih untuk langsung bekerja, kelemahannya adalah prospek kerja kurang bagus. Di perusahaan, banyak sekali yang mengalami lulusan SMA atau SMK kesulitan untuk berkembang. Yang terakhir, kelemahan jika berwirausaha adalah 1. Membutuhkan modal. Jika kita ingin memulai usaha dari nol, tentu kita membutuhkan yang namanya modal. 2. Penghasilan tak menentu. Seperti yang kita ketahui, yang namanya usaha, pasti ada pasang dan surut. Terkadang kita dapat banyak,
terkadang dapat sedikit, bahkan tidak dapat sama sekali. Hal ini berbeda sekali jika kita bekerja pada suatu perusahaan, yang mana kita akan mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips untuk kalian. Sebelum kita menentukan pilihan, akan sangat baik jika kita melakukan hal ini. 1. Fokus pada tujuan dan keinginan. Hal pertama yang kita harus lakukan adalah, tanyakan pada diri kita sendiri, sebetulnya, apa sih cita-cita dan tujuan hidup kita? Jika kita bercita-cita untuk menjadi dokter, sudah tentu, kita diwajibkan untuk kuliah terlebih dulu. 2. Komunikasikan dengan kedua orang tua. Apapun keinginan dan cita-cita kita, berkomunikasilah dengan kedua orang tua, sebelum kita menentukan pilihan. 3. Pahami kondisi dan keadaan. Jika kondisi ekonomi orang tua kita kurang mampu, sedangkan cita-cita kita adalah menjadi seorang dokter, tentu hal ini akan menjadi kendala. Lalu, bagaimana? Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah, kita bisa mencari program beasiswa pada perguruan tinggi tertentu, yang mana, hal ini harus didukung dengan nilai yang bagus. Jika melalui beasiswa tidak berhasil, ada baiknya kita tidak memaksakan, atau, bisa ditunda dulu, dengan cara, kita bekerja terlebih dulu, jika uang sudah terkumpul, kita bisa melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Pada kenyataannya, bekerja sambil kuliah, banyak sekali yang mengalami. Yang terakhir, bijaklah dalam menentukan, jangan sampai kita menentukan pilihan yang memberatkan kita. Karena, belum tentu, pilihan yang diambil oleh orang sukses, akan sukses juga pada kita. Sesuaikanlah dengan segala keadaan dan kondisi kita. Yang saya ingin tekankan di sini adalah, 3 pilihan tadi, tidak ada yang bisa menjamin kesuksesan, karena sejatinya, kesuksesan bisa kita raih jika kita rajin, disiplin, kerja keras dan senantiasa berdoa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Demikian bimbingan karir hari ini. Semoga dengan bimbingan hari ini kalian dapat memahami pilihan karir dan bisa memahami konsekuensinya dari setiap keputusan pilihan karir tersebut. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.